ada 3 tuh materialnya. Iya. Ada karbon, dan ada stainless, aluminium. Nah, ini nanti urutannya kayak gini ya. Graphic force sama displacement itu dapatnya dari mana? Dari yang uji tariknya teman-teman. Kan dapat tuh yang di print sama Mas Marlo tadi. Itu dipotong. Kan ada contohnya nggak? Ada. Nih jero. Enggak bisa, Cuk. Jadi yang didapat dari alat uji tarik itu adalah graphic force sama displacement. Nah, kan kalau tadi selembar itu ada bagian atasnya ada kayak penjelasan L0-nya berapa, diameternya berapa itu kan. Nah itu nanti dipotong aja, terus nanti ditempelin. Biar misalnya kan paling enggak segini loh kurang lebih. Nah ini bisa ditempelin ke kertas A4-nya. Bisa ditempelin ini nanti set. Ya. Ya. Apa? Iya. Mesti semuanya sih. Skala. Langsung ditempel gitu. Langsung ditempelin enggak apa-apa. Nah, misalnya mah dibuat skala dulu ya lebih bagus. Kecilin. Misalnya kan di scan dulu kan bisa, atau pakai foto HP kan, terus nanti dikecilin. Nah, enak. Salah lagi. Yang salah tadi yang mana? Udah. Sing SS disilang. Oh, iya. Nah, ini kan bisa ditekuk ini, dipotong nanti terus dilem. Nah, ini kan bisa nyukuk. Nah, ini kan masih lebih dari mal garis kan. Nah, ini difoto atau di-scan terus diperkecil. Tuh. Terus yang bagian atasnya itu buat apa? Buat tulis ini data hasil percobaan. 1 beta karbon, terus ada A, graphic force dan displacement. Terus baru gambarnya ini. Terus nempel. Terus dia kan udah nggak cukup, ganti halaman selanjutnya tabel pengujian. Berisinya apa? Ada F maksimum. F maksimum itu didapat dari mana? Dari yang ini tadi. Grafiknya ini paling atas. Atau bisa dilihat di sini bagian FM. Itu puncak. Titik puncaknya. Itu force maksimum 131. Kan sini masih kilonewton. Yang di sini dibuatnya dalam newton aja. Nanti biar enggak mengganggu pas perhitungan di sini. Karena kan kalau ultimate stress itu newton per milimeter kuadrat, bukan kilonewton per milimeter kuadrat. Nanti beda. Terus sudah F-nya didapat dari mana? Dari sini juga nanti. Terus A0, A1, L0 sama L1. Nah kan tadi setiap habis uji tarik pasti diukur kan diameternya berapa. Nah, yang diukur diameter yang dalam ya mas? Yang setelah dia naiking, yang paling kecil. Ini? Itu dihitung dua atau satu aja? Dihitung paling kecil, yang paling kecil. Dicari yang paling kecil. Terus kalau panjang akhirnya tuh keseluruhannya? Enggak, yang L0-nya kan 50. Oh ini. Jadi kan ada tanda-tanda. Nah, kan ini udah ditandai dari awal. Kayak gini, Ya. bawah 50. Ya. Setelah dilari kan dia pasti akan sudah bertambah panjangnya. Bekasnya spidol tadi kan masih beda. Ini kan dari spidol sama teman-teman. Ya. Nanti ke dia patah kan masih ada pertambahan panjangnya. Bisa aja 50 plus berapa, misalnya 5 atau berapa. Nah itu nanti yang diukur. Sama diameternya di sini kan juga berbeda. Nah, kalau ditambah sampingnya bisa. Jadi nanti gambarnya ada 3. Ini yang daerah pegangan sini toh. Atau misalnya sini daerah A misalnya ya berarti A. Terus yang sini misalnya B. Terus yang paling kecil ini bisa menyebutnya dia C. Tuh. Itu gambar teknik ya. Tapi ini gambar
gambar teknik yang salah loh ya, dia menurut misal kita harusnya kan proyeksinya ke samping atau ke bawah gitu kan. Ya. Maksudnya untuk detail gambarnya berarti nanti di gambar tekniknya ada 3 lingkaran ini. Oh, untuk gambar yang kan ada lingkaran gitu, di dalamnya gitu. Makanya ada 3. Ini nanti juga putus-putus. Kan dia nggak kelihatan tau kalau dari tanpa Samping. Luar Ya. ya. depannya kan tidak kelihatan. Dan ini harusnya kan di sini kalau sejajar. Jadi naruh kan gitu. Makanya ini penuh jadi rasa. Ya. Terus kalau udah ini tadi, terus nanti ada grafik tegangan sama regangan. Pakai buatnya pakai milimeter blok. Ada yang berbentuk milimeter blok. Buku streaming. Buku kotak-kotak itu. Nah, itu nanti dipotong secukupnya dan disesuaikan nggak boleh lebih dari lingkaran mal garis teman-teman ya. Sudah, terus gambar teknik spesimen setelah patah. Ada spesimen tadi? Bisa lihat. Ini nanti difoto pakai HP aja nggak apa-apa, tapi backgroundnya putih ya. Nah, nanti diambilnya nggak usah full aja, diambil tengahnya tok wae. Kan yang bisa dianalisa hanya tengahnya aja. Jadi nggak satu lembar sini foto itu enggak. Jadi nanti kita lagi patahannya kan gini kan. Nah, nanti yang diambil tuh sini ya. Nah, daerah patahnya aja yang kalian ambil, kalian crop terus masukkan ke itu apa jenis laporannya teman-teman. Udah gambar teknik, setelah itu foto patahan. Nah, terus masuk ke perhitungan. Di perhitungannya kan kalau di lapsem ada 4. Tegangan, reduction area sama modulus, elastisitas. Kalau di laporan besar ditambahi tegangan dulu sama elongasi. Tuh. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum pindah ke gimana cara konversinya sama gimana cara nentuin FI-nya. Mas ini skalanya dikecil ya? Yang mana? 1/1. Ya, di ya 1/2 bisa. Nah, ini tolong dicek ya. Aku juga kurang paham gambar tekniknya tuh harusnya gini ke bawah atau bisa gini ke samping. Coba nanti dicek. Gini kan tuh kayak. Nah, kalau ini mentok lah dia nggak cukup kan sama dimensinya. Berarti kan dia harus di skala 1/2. Saya mau ditanyakan lagi sebelum pindah gimana cara nentuin mengkonversikan dari grafik tegangan atau dari grafik load ke grafik tegangan. Lanjut. Lanjutkan. Nah, kemudian yang pertama kita gimana sih cara nentuin FY di sini kan? FY itu didapat dari grafik load versus grafik position atau displacement. Yang mana ini tadi? Ini tadi udah dicontohin ini sama Sokobi nanti. Dimas. Oh, nah sama Dimas. Ada penggaris. Jadi displacementnya sih itu. Yang tadi gagal. Oh, apa? Nah, anet pensil. Ini kan grafiknya gini ya, bisa deket ya daripada bingung. Grafiknya dicari yang paling panjangnya segaris. Apa paling panjang di penggaris ya, tapi sejajar. Kan kalau gini pendek toh. Yang paling panjang kan ini toh. Ya. Maksud ra? Maksud. Nah, ini nek udah kita tarik ke bawah. Set. Nah. Sini. Terus yang ini titik maksimalnya ini. Terus kita ukur. Nah, ini kan jadi titik nolnya ya. Yang di sini tadi jadi titik nol. Nah, ini kan 14. Coba 14 dikali 0,002. Enggak. 0,0028. Berarti kan ini kurang dari 1 mili ya kan? Ya. Dianggapnya misal 1 mili seret. Nah, ini kita geser dari yang tadi segaris ini sejajar seret ini. Nah, terus kita garis lagi
Ya kan? Nah ini ada garis yang memotong kurva yang awal tadi. Titik perpotongannya ini kita tarik ke sumbu Y sampai, nah sekitarannya kan di 100 berapa? 102 atau 103. Itu adalah F yield-nya. Atau F luluhnya kan. Gaya sebelum dia gaya setelah dia mengalami luluh atau sudah mengalami necking. Yang belum. Nah, seperti kan nentuin mobil kan tadi kan 102 atau enggak 103. Tadi kan cuma kira-kira kan. Nah, Kalau perhitungan pasti. perhitungan pastinya ini pakai skala. Oke. Kita bisa ngukur di sini. Wah, modal ya. Berapa mili dibanding Nah, ini kan 9 mili dalam skala 10. dari 0,9. Nah, misalnya dia dapatnya di titik sini. Berarti kan 2 mili. Di piro ketemunya? Ya, 2 mili kan. 2/9 kali 10. Gitu. Tinggal mainin skalanya, Pak. Ada yang mau ditanya lagi? Jadi dicari garis lurus, terus dicari itu nih, diukur itu hasilnya dikali 0,002 Ya. 0,0 sekiranya di sini. Misalnya dia di bawah 1 mili, kan belum tentu juga semuanya di bawah 1 mili toh. Bisa wae dia sampai 5 mili atau berapa. Terus di Geser sejajar. geser sejajar, set gitu. Ya. Garis mana yang memotong kurva yang awal tadi, titik potongnya kita tarik ke sumbu Y. Nah, itu adalah F yield-nya. Gitu. Bisa dipahami? Bisa. Oke, udah. Terus sekarang kita gimana nentuin dari grafik load dan displacement, kita rubah ke tegangan dan regangan. Nah, di grafiknya teman-teman ini nanti diambil misalnya sampling 10 titik atau misal 15 titik pun boleh. Yang penting pengambilannya ini sama ya, stabil. Kayak ini kan aku ngambil tiap 2, 4, 6, 8 kelipatan 2. Nah, di sini kalau mau gampang kan ini, diikuti wae ininya. Kelipatan 2, 4, 6, 8. Jadi garisnya kan enak. Nah, misal kelipatan 2. Udah dapat kan 2, kita tarik. Ke kirinya itu berapa? Dilihat lagi di sini. Misalnya ini 2. Yang memotong 2 mana? Ini kan sekitar 10 lah ini. 10 lebih. Nanti kayak tadi lagi pakai skalanya gimana? Gitu. Nah, ini tadi udah dapat 2 sama 12 kalau yang ini. Ini titik E sekitaran di sini. Itu titik 1, terus titik 2, 4 sama berapa? Y-nya 32, terus 6, 58, 8, 85, 10, 106 sampai seterusnya. Sudah dapat tiap titik-titiknya, kita buat di milimeter bloknya. Gimana sih, ini kan tegangan. Tegangan ini apa? F kan? Kok tegangan F? Tegangan ini sigma. Ya kan, tegangan itu sigma. Tegangan itu rumusnya apa? F per A. Sementara tegangan adalah delta L per L0. F1 nya berapa? F1 mana? Ini kan F di titik 1 berarti berapa? 10.000. Nah, 12.000. Masuk A nya mana? A sebelum dia tarik, ditarik. Berarti kan rumusnya pakai P D kuadrat per 4 toh. Kok beneran? Ya, betul. Nah, Itu diameternya ya? Ya, diameter. Kan Diameter sebelum dipotong apa? diameter sebelum ditarik, yang awal ini. Diameter ini. Berarti mau sekitaran antara 15 atau 16 kan tadi kebanyakan pas ngitung. Ya. Nah, tinggal masukin rumus ini, terus dapat sini. Untuk A-nya ini sama semua. Karena sebenarnya bisa juga nggak dianggap sama, tapi kan tiap jalan 2 mili harus kita ukur di alat IDM-nya, diukur. Itu bisa. Itu nanti masuknya ke tegangan sebenarnya. Nyampe nggak kemarin pas material teknik? Bahas ada tegangan sebenarnya, regangan sebenarnya. Enggak ada ya?
Belum ada ya? Belum ada. Itu nanti kayak di kuliah pembentukan apa ya? Masih ya kuliah semester agak akhir gitu. Nah ini kan udah dapet tadi anolnya, tinggal kita masukkan F dibagi A, F dibagi A, ini terus seterusnya. Untuk regangannya juga sama, delta L. Ini kan delta L nya berapa? Di titik 1. 2 Nah kalau di titik 6 di 6 11 11 berapa ya atas 2 12. ya kan iki EG atau E Iya. Y. Nah disungguh di titik ke 6 berarti F nya berapa? F-nya 111.000 Newton. Nah, karena ini berarti di sini masuk 111.000 Newton. Ya. Nah, kalau udah kan dapat ini, ada dapat tegangan sama regangan. Tegangannya itu untuk sumbu Y kan ini berarti ini sumbu Y, ini sumbu X-nya. Udah kita masukin 0,04. T-nya di mana? Y-nya 59,71. Kira-kiranya di sini. 0,08 kira-kira di sini. Naik gitu. Terus kalau udah nyampe titik terakhir kan berarti titik ke 10 ya nanti. Nah, di sini kita bisa lihat nanti apa tegangannya itu berapa sih yang tegangan yield-nya tanpa perlu rumus ini. Kita tinggal pakai metode garis saja. Kalau 0,002 ini kan ada 0,04. Berarti 0,002 sekitarannya di mana? Tengah. Ini kan setengah, 0,02 ini baruan. Ya. Berarti kan kurang dari sini. Misal berarti di sini misal ya. Nah, ini juga sama. Nanti pakai penggaris terus sejajar lagi, kita tarik ke atas. Garis mana yang memotong kurva ini, lalu kita tarik ke sumbu Y. Itu adalah tegangannya. Nah, kemungkinannya tegangannya enggak jauh beda dari F yield yang kita hitung ini secara teoritis. Kalau misalnya ada perbedaan yang jauh, kemungkinannya teman-teman salah buatnya di sini, salah menentukan titik-titiknya ini atau perhitungannya. Itu yang tegangan sesungguhnya tadi, Mas. Bukan tegangan sesungguhnya. Oh, beda. Tegangan dulu kali ini. Tegangan biasa. Kalau sesungguhnya kamu ukur ini, penampangnya itu tiap lili kamu ukur terus. Tiap dia bertambah panjang kita ukur. Terus untuk harus diingat ya, di grafik tegangan sama regangan yang pakai milimeter blok nanti ada tabelnya itu yang kayak gini. Terus sama ada grafiknya ini, grafik yang dibuat di milimeter bloknya. Itu buat di labasnya ditempel langsung atau di scan terus di print gitu, Mas? Ditempel aja, kalau yang milimeter blok ditempel. Ya. Lagi. Coba. Tanyakan. Nah, bukan aja di pantai ini loh. Enggak, hanya dong. Berarti tadi yang di milimeter blok sama sing harus diberinannya tadi ya terus. Ini tuh segelnya ini ya, biar jadi satu kotak. Ya. Iya. Lama. Grafik yang mana? Itu berarti Grafiknya ada dua nanti ya. Yang pertama itu adalah grafik force sama displacement. Grafik force displacement itu yang dari ini. Yang Teman-teman ngeprint. uji, Ya. terus di scan, terus skalanya diperkecil kan, terus ditempel apa? Di print. Ya. Nah, di sini. Terus yang kedua grafiknya itu yang pakai milimeter block. Ini. Pakai milimeter block nanti ditempel aja kalau yang milimeter block. Mas, berarti yang di print apa aja? Itu dok mesti kayak kayak foto spesimen yang tadi. Terus ya. Ya. Terus foto alat-alat Ya, mesinnya. tetap UTM kan tetap. Ya. Kalau cuma gitu doang sih ya. Berarti kan nanti kan di scan
Terus tadi kata Mas yang di apa? Ditekuk. Yang ditekuk itu kan tadi ya maksudnya yang diambil sini. Intinya yang diambil grafik ketok. Di scan wae kan tadi keputusannya ada di scan aja kan. Di scan wae biar bisa di skala. Enggak jadi yang ditekuk tadi enggak jadi. Milimeter blok itu kan bentuknya selembar F4 gini, kok A4 gini. Nanti disesuaikan sama garisnya teman-teman. Kan nggak butuh full kan, dipotong aja sebutuhnya. Ya. Di milimeter bloknya pun bisa juga di skala. Nggak harus nyesuaiin dari milimeter bloknya. Kan itu modelnya kayak kotak-kotak gitu. Buku kotak-kotak anu toh bukan? Tapi lebih kecil-kecil lagi. Oh beda. Semili. Oh, tak kira buku kotak-kotak. Semili. Kecil gitu. 20 menit lebih. Ji, lihat Ji. Terbagi videonya. Iya. Nah ini kan juga skalanya nggak sama tuh. Dia tiap 10 berisi 50, 100, nah, kan gitu. Enggak tiap satu kotak ini dianggapnya satu kan enggak. Iya. Lagi? Iya, bingung dong. Oh. Skalanya ini nggak harus sama kayak milimeter bloknya, yang penting seimbang. Kan ini tiap 10 kotak beranggapnya 50 toh. Nanti kan 50, 100, 150. Enggak, 50 nya harus 50 kotakan kan muncul nanti. Iya. Enggak tahu ya ini selesai ini. Apa ya? Ya wes. Tapi kan saya tak tinggal. Ya wes tinggal. Mungkin kalau di sini